Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini, dan tampaknya ini pertemuan pertama dan terakhir ya. Pertemuan pertama dan terakhir karena minggu berikutnya sudah harus ujian, karena tadi Pak Nafis baru dapat kiriman. Ini pengumumannya kalau tanggal 14 besok kita sudah melaksanakan UTS ini ya. Jadi ini bisa dilihat. Jadi mau tidak mau ini adalah pertemuan pertama dan terakhir. Namun demikian tidak usah khawatir, karena kita sudah terbiasa belajar singkat dan padat. Insya Allah kita bisa memahami semua materi yang seharusnya kita pelajari. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mata kuliah sains anak usia dini ini bertujuan, silakan bisa dibaca di sini ya, bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang konsep sains sederhana ya, nggak yang rumit-rumit, karena kan anak didik kita kan anak usia dini ya, anak usia dini di bawah 7 tahun. Ini masih anak usia dini, baik sekolah PAUD-nya maupun sekolah TK, dua-duanya adalah PAUD. Nah, konsep yang sederhana yang seperti apa yang biasa mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya agar mahasiswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fenomena alam. Nah, ibu yang dirahmati Allah, di sini sudah saya rancang, saya desain menjadi 6 kali pertemuan. Walaupun nanti ujung-ujungnya 1 kali pertemuan, nanti pertemuan atau materi-materi berikutnya silakan teman-teman bisa membuat tugas. Jadi ada nanti sisanya tinggal 5 ya. Pertemuan 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, satunya insya Allah hari ini sekalian. Kemudian pertemuan 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 5 kali materi yang nantinya belum disampaikan. Maka 5 materi ini silahkan dibagi menjadi 5 kelompok berarti ya. Jadi nanti silakan satu materi satu pertemuan ini berdua dibuatlah sebuah slideshow gitu aja ya. Jadi bisa menggunakan PPT ataupun apa. Nanti slide-nya ya bisa 6-7 slide, tidak masalah. Yang pasti mencakup seluruh materi yang dipelajari, seluruh materi yang ini ya, masing-masing nanti. Jadi tapi ingat harus menghindari dosa-dosa slide ya. Apa itu dosa-dosa slide ya? Nanti pas pertemuan lah saya jelaskan. Pas tatap muka saja. Ibu yang dirahmati Allah, jadi pembelajarannya apa aja di materi sains kita ini? Yang pertama, nanti anak-anak nanti teman-teman kita itu akan memahami pengertian sains. Kemudian sains pada anak usia dini apa saja materi yang seharusnya mereka pelajari ketika mereka belajar apa aja. Selanjutnya sains pada kurikulum PAUD, kemudian peran guru pada pembelajaran sains itu sendiri. Selanjutnya bagaimana anak-anak bisa berpikir sains, jadi terampil berpikir sains itu seperti apa itu. Dan pertanyaan-pertanyaan produktif untuk mengembangkan agar mereka terampil dalam berpikir sains. Pada pertemuan keempatnya, apa sih manfaat sains untuk anak usia dini itu? Pengetahuan awal mereka itu apa saja, seperti itu. Kemudian metode penilaian pembelajaran sains pada PAUD, nanti silakan dicari yang bertugas, nanti silakan dipilih mana saja. Dan yang terakhir, mampu merancang dan mendesain media pembelajaran sains untuk anak usia dini. Insya Allah kalau udah belajar semua sih sebenarnya
ini akan mampu kita laksanakan bersama. Tapi tidak masalah nanti jadi salah satu kelompok, silahkan pasangannya siapa boleh, bebas. Pada pertemuan 2, 3, 4 sampai pertemuan 6. Namun pertemuan ini tidak pertemuan, tinggal teman-teman mengirimkan saja slide-nya melalui WA itu aja. Slide-nya boleh masih berupa PPT atau PPS ataupun sudah di PDF kan tidak masalah. Jadi nanti materi PDF atau PPT itu nanti akan saya share di teman-teman semua. Jadi slide kedua bisa dinikmati oleh slide ketiga, 4, 5 dan sebagainya. Jadi nanti semua menguasai materi yang dipelajari, gitu ya. Baik, ini materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ya, selama 6 pertemuan ini. Semoga waktunya cukup. Silakan berkreasi masing-masing karena kita sudah terbiasa menjadi guru yang profesional ya. Insya Allah bisalah melakukan itu semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini pengetahuan sains pada anak usia dini dan materinya apa saja. Nah, ini dia sains pada anak usia dini. Oke, pengertian sains itu sendiri apa? Jadi ternyata sains itu berasal dari bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan. Jadi sains ya ilmu pengetahuan itu sendiri kan. Nah, disiplin ilmu sains ini sendiri terdiri dari 2, yaitu physical sciences ya, dan life sciences. Kalau physical sciences itu ilmu fisik, berarti fisika ya, IPA itu semacam itu ya. Kemudian ada life sciences, ilmu biologi ya kan, ilmu tentang yang hidup-hidup ini kan, biologi kan, sains. Jadi ada 2 dari sains itu sendiri. Jadi di sini ilmu, 1 ilmu fisik, yang 2 ilmu biologi. Oke. Sementara menurut para ahli banyak ya, pendapat-pendapat itu banyak. Silakan nanti cari referensinya. Kalau ada buku ke perpus silakan cari, atau sekarang zaman canggih ya, tinggal googling saja bisa. Cari PDF, buku-buku PDF yang gratisan bisa, ataupun yang bayar mending beli bukunya aja kalau punya duit sih. Buat ini ya buat menin rumah lah, biar pemandangannya enak gitu kan. Jadi jangan kerudung aja yang dibeli, ya kan, buku-buku jadi pajangan di rumah. Insya Allah bermanfaat. Nah ini ada salah seorang ahli yang mengatakan bahwasanya sains itu adalah suatu sistem. Buat apa? Sistem untuk memahami alam semesta ini. Jadi untuk memahami alam semesta ini perlu adanya sistem, sehingga sistematis dalam berpikirnya. Sebuah sistem untuk memahami alam semesta dengan cara apa? Dengan cara observasi dan eksperimen yang terkontrol. Nah, ini menurut salah satu ahli. Di situ ada ahlinya siapa. Jadi sains itu ya sistem untuk memahami alam semesta ini. Nah, kemudian sementara Nas dalam The Nature of Science-nya mendiskusikan bahwasanya science is a way of looking at the world. Jadi sains adalah cara melihat dunia. Nah, cara melihat dunia seperti apa? Karena ujung-ujungnya ya sains ya mempelajari yang ada di alam sekitar ini, di dunia ini, gitu, seperti itu. Kemudian ilmuwan lain mengatakan bahwasanya sains ini mengandung bukan mengandung ini ya, hamil bukan ya, tapi terdiri dari itu, mengandung itu terdiri dari. Jadi yang ada di misalnya nih minuman itu dalamnya bukan minuman mineral ya, bukan yang putih itu. Mineral yang berwarna itu kan, minuman yang berwarna itu kan ada komponennya, apa namanya, ingredientnya itu ya. Jadi di situ ada airnya, ada pemanisnya, ada pewarna dan sebagainya. Ini gitu makanya sains itu mengandung beberapa hal itu gitu.
ada pemanisnya, ada pewarnanya, ada airnya itu sendiri. Apa saja? Ada 4. Itu ada produk atau kontennya sendiri. Nah, jadi kalau air berwarna itu ya airnya itu sendiri, produknya. Kemudian proses untuk menjadikan air berwarna itu, sikap dan teknologi. Maka berdasarkan hal tersebut yang disampaikan oleh Evan, yang dikutip oleh Nuriani ini, maka dalam belajar sains, siswa itu tidak hanya belajar produk ansih, tidak hanya belajar produk saja, karena di situ harus ada proses, sikap, dan teknologi. Tujuannya apa? Agar siswa mampu memahami sains secara utuh, bukan hanya produknya saja, tapi di behind the product itu banyak. Behind the product itu ya seperti proses untuk menjadikan produk seperti itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu ya jadi ada kandungannya, namanya sains itu ada faktor-faktor lain yang bukan hanya produk itu saja. Oke. Kemudian sains pada anak usia dini, kan mereka tidak belajar sains secara total ya, nggak mungkin banget gitu kan. Mereka kan baru menginjak gitu kan, menginjakkan kaki di sekolah. Jadi baru belajar ya dikit-dikit lah dari yang ringan gitu kan. Nah, untuk pembelajaran sains pada anak usia dini ini difokuskan pada pembelajaran diri sendiri, yang ada pada diri sendiri, kemudian yang ada di sekitar dia, nggak usah jauh-jauh, dan gejala alam yang dia lihat, yang dia dengar itu misalnya, yang dia tahu, ya bisa ngeliat langsung tanpa alat bantu ataupun ngeliat langsung di TV atau di YouTube dan sebagainya itu. Nah, mereka akan muncul pertanyaan-pertanyaan pada diri mereka. Tapi ketika mereka sudah mempelajari sains ini, mereka akan paham proses terjadinya gitu. Nah, pengetahuan sains ini silakan nanti bisa dibaca ya. Pengetahuan sains lebih dari sekedar fakta, bukan hanya fakta itu. Tapi bagaimana fakta tersebut dapat memberikan informasi yang lebih bermakna. Nah, jadi value-nya lebih gitu dengan kita mempelajari sains. Pengetahuan fisik, pengenalan tentang fisik benda, gerakan yang dibuat oleh benda sendiri, karena setiap benda itu kan punya manfaat, punya efek, punya side effect-nya. Nah, maka anak-anak itu harus tahu tentang benda itu, bentuknya seperti apa. Bola itu bulat itu kalau bulat tidak pasti bisa ngelinding, dan sebagainya lah gitu. Kenapa kalau bola kok tidak kotak, kalau kotak kan lucu. Dadu kenapa nggak bulat gitu. Nah, jadi misalnya bentuk, warna, kemudian menggelindingnya, melayang dan sebagainya. Di sini setiap perubahan benda ketika dicampur, apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi kan benda atau barang atau bahan ketika dicampur kemudian dikocok, kemudian ini akan mengalami perubahan-perubahan. Ini anak-anak akan pelajari ini, jadi pengetahuan fisiknya secara fisik yang tampak. Kemudian pengetahuan kehidupan manusia, binatang, tanaman, kehidupan makhluk hidup ya. Ini makhluk hidup seperti manusia makhluk hidup, binatang makhluk hidup, tanaman itu pun makhluk hidup. Bagaimana mereka bertahan, cara makannya seperti apa, kanan kirinya habitatnya bagaimana, di mana, karakteristik hidupnya seperti apa, kemudian dia bisa tumbuhnya seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Itu yang dipelajari dari sains itu sendiri itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengetahuan tentang alam dan lingkungan. Pengetahuan tentang benda yang ada di lingkungan anak ini apa aja, termasuk benda angkasa yang terlihat secara garis besarnya aja, tapi ya seperti bulan, matahari, bintang. Pengetahuan tentang cuaca, hujan, panas, bagaimana cara menjaga lingkungan dan sebagainya. Oke. Nah, emang ngapain sih anak-anak belajar sains? Mereka kan masih kecil gitu kan. Fungsinya apa belajar sains? Jadi dengan belajar sains ini menumbuhkan minat anak, bukan menumbuhkan anak dia udah tumbuh sendiri kan, dikasih makan. Jadi menumbuhkan minat untuk mengenal dan mempelajari. Nah, di sini kuncinya.
Minat untuk apa? Mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. Mengenal, mempelajari, bukan hanya kenal aja. Oh, kenapa gempa? Oh, dan sebagainya. Mereka nanti akan pelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan. Jadi bukan benda aja, tapi kejadian plus kejadian yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi menumbuhkan minat. Dengan belajar sains, anak itu ada minat, ada greget, ada keinginan untuk mengenal dan mempelajari benda-benda yang ada di sekitarnya. Tidak cuek bebek, tidak ya hidup aja, hidup gitu aja, enggak. Jadi dengan belajar sains nanti anak itu lebih aware gitu, lebih peduli dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, tujuannya agar anak ini mampu memahami dan menerapkan berbagai konsep sains yang dia udah belajar. Dia akan mampu menerapkan dalam kehidupannya dalam rangka apa? Untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih terjadi banjir itu kan? Masalahnya apa? Kemudian pecahkan, oh gara-gara buang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan ini nanti yang value yang dia dapatkan, jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa? Akibatnya terjadinya banjir misalkan, seperti itu. Kemudian tujuan sains yang berikutnya adalah agar anak dapat mengenal dan memupuk, bukan kenalan ya, mengenal dan memupuk rasa cinta, kenal dengan alam dan tumbuh rasa cinta dan dipupuk. Cinta kepada siapa? Yang pertama, cinta terhadap alam lingkungannya, alam sekitarnya. Jadi ketika dia sudah cinta dengan alam sekitar, itu akan menumbuhkan kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang ada di sekitarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya itu belajar sains kita arahkan ke sana. Karena kan kita muslim, kita arahkan ke sana biar imannya itu bertambah, iman kepada Allahnya itu bertambah. Nah, itu saja. Jadi nanti teman-teman dari pertemuan-pertemuan yang 5 materi itu silakan nanti dibagi ya, nanti silakan ada yang bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, 5, 6 gitu ya materi-materinya. Jadi itu saja untuk pertemuan dengan Pak Nafis. Semoga teman-teman kecewa ya, karena pertemuan sebentar. Pak Nafis tahu kalian kangen ya, kangen belajar maksudnya. Enakan saya bertemu langsung. Selamat ya yang buat yang dapat arisan. Pak Nafis nggak diajak, tapi nggak apa-apa, ditunggu kuenya, kirimannya. Itu saja. Nanti untuk RPS-nya atau materi ini yang akan dipelajari bisa dibaca aja deh, baca sebentar, biar nggak usah Pak Nafis kirim nih. Silakan nanti diputar ulang aja, diputar ulang, di pause gitu kan, jadi bisa dibaca materinya apa, silakan dibagi. Nah ini, jadi nanti di pause, baca, putar ulang aja YouTube-nya kan ini Pak Nafis kirim linknya. Jadi silakan kasih komentar di komen ya, kasih komentarnya, kasih like. Ini hanya kalian saja yang mendapatkan link ini, karena ini dibikin private, jadi orang lain di luar kita tidak tahu. Di materinya dari situ boleh tanya, boleh diskusi, siapapun bisa menjawab. Buat tambahan nilai lah yang mau bertanya dan menjawab. Yang penting yang menjawab ini berarti kan yang mampu menjawab, berarti pengetahuannya lebih hebat gitu kan. Maka pertanyaannya bikin yang mudah agar teman yang lain bisa menjawab. Itu saja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.